urusan pendidikan Pak Ujang. Tadi yang saya gambarkan, saya dapat informasi salah satu itu sudah 7 kali. DDT sudah menyampaikan ya pembahasan 7 kali usulan parsial. Gitulah. Gitu. Artinya dulu udah lombok pisan. Gitu. Nah 7 kali tenang kuliah. Hayang iya isukan robah deui kan gitu. Kita nggak ngerti. Tapi artinya mekanisme itu Pak Budi sudah masuk, sudah dilakukan. Putusannya yang terakhir ya Pergub nomor 15 kalau nggak salah. Itu di situ perubahannya itu di infrastruktur melonjak menjadi 3,6 sekian triliun. Itu sudah masuk. Kemudian pendidikan itu 1,1 sekian triliun. Nah, ya kan orang dewan tenang. Maksud saya begini, ini sudah diakomodasikan. Gitu loh. Ini sudah diakomodasikan. Pertanyaan kita, maksud saya, kita tidak lagi berpikir nih forum, untuk dianggap kurang tenar gitu kan. Iya. Untuk kemudian, enggak sih, coba di luar udah apal itu padahal kan. Gitu loh, kan gitu. Ngerakan ya, ayam mantan ketua dewan, ayam mantan wakil ketua dewan kan enak. Kan gitu kan. Nah kita ingin gitu. Ya, tapi itu. Nah problem kita sekarang, ketika mekanisme itu sudah berjalan berulang-ulang, biarkan itu terjadi. Sekarang kita coba plototin. Yang 3 koma tadi itu alat ukurnya apa yang disampaikan Pak Budi. Ini ada upaya peningkatan daya beli nggak? Kan begitu. Karena kan infrastruktur kan tujuannya itu. Atau jangan-jangan kan gitu. Ini bantuan kokap karena dia sudah ngejanjikan ke mana-mana. Ya. Kan itu. Ya. Itu yang harus kita pertanyakan. Tong sampai misalnya teh karena ukurilingan panggil jeung bupati janji iya mer akhirnya jalan milik kabupaten. Ruang-ruang itu yang menurut saya harus menjadi ruang kritik. Sekaligus ruang bagaimana korupsi tidak dilakukan. Itu kewajiban kita semua. Itu lonjakannya. Termasuk dunia pendidikan. Saya informasinya dunia pendidikan itu masuk semua di RKB, Pak Budi. Kenaikan 1,1 triliun itu optimalisasinya di RKB. Pertanyaan kita, apa yang disampaikan oleh Jenny, ketua fraksi P3 ada sekitar 6.000 sekian anak 658 ribu yang tidak sekolah. Pertanyaannya, apakah memang daya tampung sekolahnya yang kurang? Atau memang dia nggak mau sekolah? Gitu, nggak mau sekolah. Padahal kalau nggak ada duit, semua juga sudah digratiskan. Ini kan problem kita nih. Nah ini yang mestinya harus jadi pemikiran bersama gubernur. Jangan kemudian tiba-tiba ada kenaikan gus nyin sekolah, sekolahnya mau loba. Problemnya bukan sekolahnya kurang sekolahannya. Gitu loh. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga tadi masalah Mang Utun, salah satu hal substantif dalam persoalan lingkungan itu sampah. Kang saya punya pengalaman mendampingi Pak Nukman pada saat jadi wagub Kang Eka ketua dewannya menghadapi KAA sampah di kota Bandung numpuk per hari itu butuh uang 5-10 miliar jangan ngangkut eta sampah karena numpuk duitnya ada alat angkutan nggak ada gitu loh Pak. Satu. Nah persoalan sampah sebetulnya sederhana, lihat Dedi serius atau tidak. Saling mudah Pak, serius paling mudah. Zaman Kang Eka ketika terjadi bukan lautan sampah, ketika terjadi longsor di Leuwi Gajah, bencana Leuwi Gajah, buatlah alternatif di Sarimukti. Itu tangga darurat Sarimukti itu. Ya, itu sementara langkah substantifnya membelilah lahan Legok Nangka. Nah, Kang Eka, periode Kang Eka itu belum selesai. Hanya mengawali. Dilanjutkanlah periode saya. Melunasi semua tanah. Periode akhir. Gitu loh. Saya termasuk Kang Eka kunjungan terakhir. Ke Legok Nangka lihat itu. Tanah udah bebas.
Mestinya di periode Emil tinggal operasikan, tinggal jadi. Itu tidak jadi-jadi. Bahkan saya dengar PLT kemarin karena sudah overload di Sarimukti melakukan MOU baru perluasan tanah seluas 30 hektar. Itu kan merusak lingkungan, Pak. Gitu loh. Tadi yang disampaikan Mang Utun. Nah, artinya kita juga bukan hanya sekedar kritik Kaukus ini. Ada solusi yang bisa kita tawarkan, ayo gitu loh. Ayo kalau mau ngajak dialog, ayo. Kan begitu. Jadi bukan kita orang tukang lempar kritik, lempar caci maki lalu kabur. Bukan begitu. Setuju. Kita tahu kok sejarah itu semua. Cuma kita melihat sampai saat ini kalau Mang Utun tadi gubernur konten, berhasil dina konten karena memang ada cuan itu yang dibagi-bagi seakan-akan Jawa Baratnya beres bagi bonbon. Ya enggak bisa. Kan begitu. Nah, jadi ada beberapa item Kang Eka tadi biar kita tidak miss nih beritanya. Tadi dijelasin. Nanti kita kritik gubernur naon dan geus kabeh ieu teh. Jangan sampai begitu, tapi lebih panjang secara filosofis. Kita punya solusi untuk mencoba mengurai problem-problem yang berkembang di Jawa Barat. Pertanyaan harus dengan Dewan dulu, ya, pendalaman dulu. Pertanyaan mendasarnya adalah, Dedi sesungguhnya boga kahayang itu. Serius ente? Kita dukung jadi presiden lah, dukung. Gitu. Nah, terakhir kan, Kang Deden semua tolong saran saya, jangan isukan Dedi jadi presiden. Jangan ada isu Dedi jadi presiden. Ini namanya pengaluhan isu. Nanti kritik kita ke Dedi jadi hilang. Betul. Gitu loh, ya. Jangan kita fokus aja ke sana. Fokus aja bahwa Dedi memang. Terima kasih. Siap Ketua. Terima kasih Bu Neneng dan Pak Rijal, tolong terima kasih teman-teman sekalian. Saya kira ada waktu mungkin media mau, kalau ini apa cuaca masih vaksin TBC. Ya. Pusat kamu on. Mereka izin untuk Sarimukti itu sudah 11 surat. Ya. Tahu. Dia harus Sarimukti mau ditutup. Kita bisa terima kasih dah semua dan tercatat. Tadi ada beberapa catatan dan terima kasih atas berbagai masukan, dan saya kira ini pengayaan yang luar biasa bahwa aspirasinya pertama tentang Kaukus ini ya Kang ya. Kaukus ini dianggap sebagai trigger menurut Kang Ujang, jadi harus ya apa menjadi sebuah forum nanti gabungan lah ya berbagai komponen. Koordinator aja, koordinator. Ya, koordinator nanti ada yang apresiasi dari Pak Her yang komunikasi tidak langsung, Kang Komeng nanti. Pak Numan juga menyambut baik. Lalu tadi Kang Dadang Nasir. Nanti kita diperluas lah. Tetapi Pak Dada juga mengapresiasi secara khusus. Jadi banyak komponen-komponen masyarakat tokohan di Jawa Barat yang ingin bergabung dan turut berkontribusi lah. Hal-hal prinsip saya kira tadi disampaikan bahwa kita tidak bermaksud untuk sentimen pribadi, betul. Tidak ada pikiran untuk mengganggu pemerintahan atau ya istilahnya menggulingkan lah. Tidak ada. Tapi lebih kepada mengingatkan dan memperbaiki. Tapi kalau memang bandel ya apa boleh buat, mengkewe dan itu mah urusan kayaknya. Tapi kan urusan parlemen gitu. Lalu kedua kita setuju bikin rumusan ya. Nanti kita ada tim dan tadi terekam semua yang dibicarakan bapak-bapak dari berbagai aspek, dan saya kira ada hal yang lebih konkret karena berkaitan dengan tadi fungsi-fungsi gubernur tentang kebijakan. Setempuh kami sudah membuat ada beberapa catatan dari Kaukus ya, di teman-teman yang berinisiatif tentang, nanti saya share dan minta nomor telepon bapak-bapak untuk kajian-kajian secara hukum ya, baik di isu ini, undang-undang mana yang dilanggar, pasal mana yang ditabraknya, dan semua sudah ada. Kita bikin rumusan hasil pertemuan hari ini
dan akan diresume sedemikian rupa. Nanti mungkin ada meeting terbatas ya Kang Komeng, terutama nanti soal APBD tadi menarik dari Kang Komeng, sebab pengalihan terakhir saya dapat informasi langsung dari Wakil Gubernur, Kang Ibu ngarampok duit APBD itu. Artinya ada pengalokasian signifikan dan perangkatnya dibawa disiapkan datang dari Purwakarta semua. Artinya terindikasi lah, terindikasi. Tapi karena Wagub ya, tadi tidak ada yang bahas soal hubungan dengan Wagub ya. Jadi kalau saya menyimpulkan bukan hanya disharmonisasi dengan Dewan, memang ini kondisi dengan hubungan dengan Wakil Gubernur sudah sangat parah. Jadi kalau bisik-bisik, saya anggap Kang Ewan masih punya batas apa ya? Batas bukan tidak beretika, batas kerahasiaan. Tapi kalau sudah blak di forum semuanya disampaikan, wah itu mah orang Sumedang nah keluar Kang. Jadi dengan saya balik tanya ke Kang Umuh, nah iya budak teh dijadikan kadal, dijadikan buaya. Ya, jadi itu saya kira tidak lepas dari sebuah serampangan atau umakarep ya, bahkan sampai kepada keluhan. Ini informasi Kang piraku kuring rek diganti mempersiapkan jelema rek ganti saya, itu ucapan beliau. Artinya kalau sudah sampai ke pernyataan seperti itu kan perasaan Wakil Gubernur sudah bukan tidak dihargai lagi. Nah tinggal balik tanya kan, dianya mau bersikap atau tidak ngan cek Kang Komeng cenah asa naon malwanieun gitu ya, kita lihat-lihat lah. Kemudian kita setuju bahwa ini akan disampaikan ke lembaga resmi wakil rakyat kan ya Kang Komeng ya. Nanti kita minta jadwal audensi bahkan ke gubernur. Nah untuk bapak-bapak ketahui, acara hadir terselenggara tidak ada sponsor Kang. Jadi saya jujur saya sempat berkomunikasi tetapi ada kemacetan dan saya kira masih harus kita maklumi lah ya, tetapi hak konstitusional kan ada di mereka. Jadi apapun ceritanya bahwa dengan Dewan harus tetap kitanya yang sabar ya, kitanya yang sabar sebab yang bisa melakukan hak tanya, hak macam-macam sampai ke mengarah minta pertanggungjawaban pun ya bukan parlemen jalanan kan. Kita tidak mau juga disebut orang liar kan, tapi harus ke Dewan. Jadi rada disinterkan lah Dewannya gimana, nanti ada lobby-lobby di tingkat lagi. Pertanyaannya hanya satu saja sebetulnya. Sebetulnya ada warning kan. Kalau ke depan aranjeun boga calon, boga teu PDI pasti bilang punya. Lalu kalau Golkar juga iya, P3 iya, semua partai kan punya calon, namun diantep. Terus kalian naik boga calon, cuma itu 35 juta loh Jawa Barat. Baru rada ngeh gitu ya. Nah mungkin itu yang disugesti ke tingkat tadi. Kalau praksi kan alat kelengkapan partai ya, partainya yang kita ajak bicara. Bagaimana fenomena kepemimpinan Dedi dengan style seperti ini ancaman buat partai-partai. Tapi ada satu hal yang prinsip, kita tidak boleh membiarkan satu mekanisme kenegaraan diatur oleh media sosial. Ini kewajiban moral loh Pak. Saya mengumpulkan hal ini sampai ngolo-ngolo maafan. Saya pun beresiko dan tempat saya pernah diinvestigasi. Tahun-tahun 10 dinas masuk ke sini karena gara-gara saya mengkritisi agak berbeda suara ketika mempertanyakan. Tapi nggak apa-apa ya, alus we diwek uleuweung dibongkar menang kuring imah ieu dibongkar Pak apa nggak, udah biasalah kita terlatih dengan intimidasi. Oke, jadi kesimpulannya bahwa kaukus ini dilanjut Pak ya, dan bapak-bapak semua yang hadir adalah anggota kaukus kan jadinya. Lalu kedua kita bikin rumusan dan ini ada audensi khusus ke DPRD dan ke gubernur gitu kan, kira-kira nanti ritmenya diatur lah. Mudah-mudahan ada bisa Kang Acil minta maaf tidak bisa hadir sebab beliau juga ingin hadir karena kondisi kesehatan.
Nah, sebelum diakhiri saya hanya ingin bikin closing statement dan mengingatkan bapak-bapak kita semua. Saya percaya dengan sebuah analisa bocor alus Tempo. Kira-kira disimpulkan di situ di Jogja atau di Solo ada Mulyono, di Jawa Barat ada Mulyadi. Lalu saya juga baca, nggak tahu kapan berstatement bahwa Gibran bukan cupu tapi suhu. Lalu ketiga, ada kunjungan khusus pengusaha kontroversi yang kurang disukai oleh kita tentang tadi disinggung-singgung ya, tentang PIK, tentang pagar laut dan sebagainya yang sangat sensitif. Tapi kenapa gubernur kita begitu atraktif? Sekdanya juga berkomentar, bahkan Kang Utun pernah diajak ke Dulung Sate, ini mah secara khusus diperlakukan sebagai tamu yang tadi kata Mang Caca perlu dipertanyakan ini close statement ya. Jadi Mulyadi ini cepot atau raja? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.